Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adri Voice, Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial singkat bagaimana metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan backup konten dari sebuah e-learning yang kita kembangkan pada suatu sistem, lalu kemudian kita backup ke sebuah sistem e-learning yang baru. Metode backup yang kita lakukan adalah untuk contoh kasus, saya akan membackup isi konten mata kuliah yang saya bina di e-learning versi pertama Universitas Negeri Padang, untuk kemudian saya backup ke sistem e-learning kedua versi 2 di Universitas Negeri Padang. Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah tentu pertama dengan login ke sistem e-learning pertama UNP, yang kemudian nanti akan kita pilih salah satu mata kuliah yang akan kita backup, yang nantinya dipindahkan kontennya ke sistem e-learning yang kedua, versi 2. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudara, saya akan mencoba membackup isi konten mata kuliah sistem operasi, karena kebetulan mata kuliah sistem operasi ini juga muncul di semester depan, sehingga konten yang sudah ada pada sistem ini bisa kita gunakan untuk dikembangkan lagi Pak di e-learning versi 2 UNP. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Untuk menu backup sendiri berada di halaman ini, tetapi ditempatkan pada bahagian course administration. Nah, karena sistem kita di sini adalah bahwa semua mata kuliah yang pernah dibina itu muncul di jendela sebelah kiri di sini di My Course, sehingga lokasi dari konten itu menjadi sangat jauh, lokasi dari menu course administration itu menjadi sangat jauh. Maka langkah tercepatnya adalah kita mematikan fungsi breakdown dari My Course, ya, sehingga riwayat dari daftar mata kuliah itu menjadi listnya menjadi dihilangkan. Dan sekarang kita akan langsung menuju ke backup, gitu ya. Kita klik menu backup untuk melakukan proses backup dari konten mata kuliah sistem operasi ini. Dan komponen yang akan kita backup itu minimal terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah aktivitas atau include activity, yang kedua adalah blocks, dan yang ketiga adalah filter. Nah, selanjutnya kita klik next untuk melanjutkan proses, dan ini adalah langkah initial setting, di mana di dalam proses initial skema setting ini kita menentukan apa saja komponen yang akan kita backup. Nah, untuk informasi umum saya tidak membackupnya, kemudian informasi kuliah juga tidak, karena nanti akan mau saya bangun yang baru, gitu ya. Oh ya, yang pertama ini ada. Kemudian absensi online. Absensi online dahulu saya membuatnya dengan menggunakan chat. Ternyata kemudian kita mengalami kesulitan untuk mencek secara online satu persatu isi chat. Maka kemudian saya hari ini menggunakan metode lain yang nantinya akan kita bahas dalam satu tutorial khusus, ya. Nanti tutorialnya akan saya publish segera. Jadi absensi online kita hilangkan untuk semuanya. Pretest iya. Materi pertama pengantar sistem komputer, absensi label absensi online-nya kita hilangkan beserta dengan absensi online-nya. Lalu kemudian materi kedua pengantar sistem operasi, sama, kita hilangkan absensi online, label, dan absennya. Lalu materi 3 label absensi online dan absensinya kita hilangkan. Lalu kemudian absensi online di sini juga kita hilangkan. Setelah itu kita masuk ke materi ya, mid semester. Kita gunakan materi 5, kita hilangkan label absensi online-nya. Kemudian materi 6 kita hilangkan absensi online-nya. Setelah itu materi 7, materi 8 tidak ada kita gunakan, dan ini yang 15 April kita hilangkan, yang kosong-kosong kita hilangkan semua. Sehingga betul-betul hanya konten yang berisi yang ikut terbackup. Selanjutnya kita klik next, ya. Kita tunggu proses. Nah,
Maka pada saat ini kita melihat hasil confirmation and review. Nah, review ini kita gunakan untuk memastikan bahwa semua komponen yang kita butuhkan sudah ikut include di dalam paket yang kita backup, dan yang tidak kita butuhkan sudah tidak ikut, ditandai dengan tanda silang warna merah. Maka selanjutnya kita lakukan langkah perform backup. Kita tunggu proses perform backup, dan sembari menunggu ini saudara-saudara kita coba login dulu ke sistem e-learning yang baru. Nah, kemudian saya masuk dengan kode dosen dan password, saya login, dan lalu saudara-saudara saya akan melihat mata kuliah saya yang ditawarkan di semester Januari-Juni yang mata kuliahnya sama. Juli Desember 2020 ini adalah Januari Juni 2020 mata kuliah sistem operasi yang sudah berjalan, yang sebenarnya ini juga sudah saya backup sebelumnya, tapi pada tutorial ini saya mencoba untuk membackup lagi dari e-learning 1 karena kebutuhan tutorial. Lalu kemudian saya ambil, nah ini dia ada mata kuliah dengan kode seksi 026 TIK 1613305 sistem operasi. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan kita gunakan untuk penempatan hasil backup. Nah, ini masih kosong, sama-sama kita lihat. Lalu kemudian kita kembali ke hasil pembackupan, ya proses backup sudah selesai dengan munculnya informasi the backup file was successful created, ya sudah berhasil dibuat. Lalu kita lanjutkan dengan continue. Ya, nah saudara-saudara di sini bisa kita lihat bahwa pada hari ini 23 Juni jam 6:23 proses backup sudah dilakukan. Lalu kemudian karena ini berbeda sistem, kita tidak bisa melakukan langsung restore. Ya, tapi kita lakukan dengan jalan mendownload terlebih dahulu file backupnya, dan ini proses download tengah berjalan. Ya, lalu kemudian selanjutnya kita pindah ke mata kuliah sistem operasi di e-learning 2 UNP. Nah, di sini saudara-saudara hampir sama dengan yang tadi, maka list my course-nya kita minimize sehingga kemudian kita langsung bertemu dengan course administration. Di sini saudara-saudara kita untuk membackup dengan mengimport hasil backup dengan menu restore. Kalau menu import ini kita mengimport sebuah konten yang bukan dari Moodle, tapi konten-konten di luar dari sistemnya Moodle. Misal ketika kita membackup konten pembelajaran yang ada di Edmodo untuk kita pindahkan ke Moodle atau Brightspace dan LMS lainnya, gitu ya. Jadi karena ini sama-sama Moodle, kita ambil saja fasilitasnya restore. Kita klik restore, lalu kemudian kita tinggal menempatkan import backup file. Nah, ini dia file backup yang telah kita download dan selesai, maka kita tinggal klik dan drag langsung ke lokasi ini. Nah, kemudian kita tunggu proses upload dari komponen backup tersebut. Oh ya, mungkin teman-teman yang mencoba menggunakan tutorial ini di e-learning UNP itu akan mengalami kegagalan pada saat backup pertama ini. Kenapa? Karena maksimum size filenya mungkin masih di bawah 10 mega, 4,6 atau 9 mega, sementara saya sudah mengubahnya menjadi 50 mega. Nah, untuk itu silahkan teman-teman nanti klik di edit setting ini, lalu buka jendela baru, maka ini adalah settingan di mata kuliah ini yang kita gunakan untuk memperbesar fasilitas ukuran file yang bisa diupload. Ya, di sini ada file and upload. Nah, ini dia, kita klik file and upload, lalu kemudian ubah setting menjadi 50 mega, lalu kita save and display. Jika sudah kita ubah, saudara-saudara, maka kemudian silahkan di-refresh lagi halaman ini dan lakukan penguploadan file, karena hasil file backup ini kurang lebih sekitar 16,5 mega. Dan kalau sudah berhasil kita upload, maka kita klik tombol restore untuk memulai proses restore konten backup ke mata kuliah yang dituju. Ya, hampir sama seperti yang tadi, kita memiliki 7 tahapan: confirm, destination, setting, skema, review, proses, and complete.
Nah, pada saat ini kita masih dalam proses confirm, yaitu memastikan bahwa sistem yang kita file backup yang kita upload tadi itu sudah terbaca dengan baik oleh UNP di e-learning versi 2. Jadi source backupnya ada di elearning.unp.ac.id. Modelnya masih model versi 2, malah versi 2.3.2 gitu ya. Jadi sudah sangat lama. Backup settingnya ini 3 komponen yang tadi kita centang pada saat melakukan proses backup. Lalu di bawahnya adalah komponen-komponen dari setiap section, materi 1, materi 2, hingga materi 8 yang sudah kita backup, serta dengan semua paket-paket tes dan kuis yang kita sediakan. Lalu kemudian kalau sudah selesai, kita continuekan. Dan selanjutnya kita menetapkan destination-nya. Nah, untuk destination ini, saudara-saudara, ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah merge the backup course into this course. Artinya bahwa gabungkanlah hasil file backup ke dalam settingan course 2021-07-60-026 ini. Pilihan ini adalah pilihan yang bisa kita lakukan andai kata di dalam course 0026 ini sudah ada isi dan isi itu sudah tetap mau kita pakai. Jadi kita file backup itu hanya untuk menambahkan komponen yang kurang gitu. Jadi kita pilih nanti merging. Yang kedua adalah kalau umpamanya konten ini sudah berisi, lalu kita tidak akan menggunakannya, kita bisa pilih delete content of this course and then restore. Artinya apa? Konten yang sudah ada di mata kuliah sasaran itu tidak akan digunakan dan diganti oleh konten yang ada di course ini. Nah, untuk pada kesempatan ini karena kosongan, ya udah kita tinggal pilih aja merge the backup course into this course. Lalu kemudian kita continuekan. Nah, kemudian apakah enroll usernya langsung ikut? Kita setting aja no. Karena tadi waktu pembackupan juga kita setting menjadi no. Kenapa, saudara-saudara? Karena e-learning ini sudah terintegrasi dengan portal, otomatis user yang tergabung ke mata kuliah ini tidak dilakukan oleh dosen, tapi sudah dilakukan secara terintegrasi di dalam sistem. Nah, maka kemudian 3 komponen utama yang kita backup itu adalah aktivitas, blog, blog dan filter. Lalu kita next kan. Setelah itu override course configuration kita setting menjadi no. Kenapa? Karena supaya kita tetap mempertahankan settingan asli dari mata kuliah ini. Kalau kita yes kan, maka settingan mata kuliah ini akan mengikuti settingan ini, termasuk nama kode seksi mata kuliah akan diganti dengan kode seksi mata kuliah yang asal gitu ya, sehingga nanti akan berubah. Maka untuk menghindari perubahan itu kita setting saja menjadi no. Nah, ini adalah komponen-komponen yang akan kita restore dan tidak ada yang perlu kita setting. Kita langsung aja menuju ke bagian bawahnya. Kita lanjutkan dengan mengklik tombol next. Lalu kemudian kita lihat reviewnya. Ya, selama semuanya udah berwarna hijau, berarti itu komponen yang akan kita backup. Ya, lalu kemudian kita lanjut ke bawah, langsung kita perform restore-nya. Nah, selanjutnya pada perform restore akan muncul progress bar, persentase keberhasilan dalam proses backup ini. Kita tunggu hingga menjadi 100%. Ya, dan ini masih berjalan prosesnya. Kita tunggu hingga beberapa saat. Ya, sukses. Lalu selanjutnya kita ambil klik continue. Nah, pada saat ini saudara-saudara kita sama-sama bisa melihat konten dari mata kuliah sistem operasi sudah terbackup dengan sempurna di target sasaran yang kita buat. Itu kira-kira saudara-saudara kurang lebih beberapa langkah mudah yang bisa kita lakukan untuk membackup konten e-learning yang ada di sistem operasi versi pertama UNP ke sistem konten e-learning sistem operasi yang ada di e-learning UNP versi pertama ke e-learning UNP versi yang kedua. Selamat mencoba, semoga berhasil.
Ini hanya untuk contoh simulasi bahwa kemudian Anda memiliki sistem e-learning yang berbeda selama platformnya sama dengan Moodle, maka langkahnya hampir sama dengan cara seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di dalam tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.